wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Gilang Iksa Pertama di dalam channel YouTube podcast Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Jadi hari ini para sahabat, podcast perdana kita Kecamatan Tanjung Pinang Barat yang menghadirkan sesosok pria tampan, seorang kepala seksi yang cukup senior. Langsung saja kita persilahkan Bang Wawan. Oke, terima kasih. Perkenalkan kepada para sahabat kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Gilang. Saya lepas masker. Boleh, silakan. Saya juga buka masker. Insya Allah kita posisi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Silakan. Oke. Saya perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Sabta Setiawan Putra, NIP 1973 0207 2006 1014. Ya. Pada saat ini saya dipercaya menjadi Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjung Pinang Barat yang kebetulan dilantik pada tanggal 19 Januari 2021, jadi sekitar 11 bulan Pak Gilang. Ya. Dan background pendidikan saya sarjana komunikasi jurusan ilmu humas dari alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Publik Jakarta, alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 32 Jakarta Selatan. Sebelum saya berkarir di Pemko Tanjung Pinang, saya sempat megang percetakan sekitar 3 tahun, sempat sebulan kerja sebagai marketing kacamata Custom Optical, dan setelah itu sempat bekerja di koperasi guru-guru SD selama sekitar 4 tahun, dan pada tahun 2003 bergabung di Pemko Tanjung Pinang. Ya, honor di OPD Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang. Tahun 2006 CPNS, 2007 PNS penuh, dan pada tahun 2009 sampai 2011 dipercaya sebagai Sekretaris Kelurahan Tanjung Pinang Barat di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Artinya bukan orang baru lah, bukan orang baru, orang lama lah, bukan lama juga. Kemudian tahun 2011 sampai tahun 2018 dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian Persidangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang. Setelah itu pindah sekitar 11 bulan di Bapelitbang sebagai Kepala Seksi Data dan Pengembangan Wilayah. Setelah itu pindah lagi sekitar 11 bulan di OPD Dispora dengan jabatan Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, dan saat ini seperti saya katakan di awal dipercaya sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih Pak Gilang. Baik, artinya Abang bergabung di Pemko pada tahun 2003 itu dengan status honor ya Bang ya? Honor, kebetulan Pak Gilang, saya angkatan pertama yang dilantik menjadi PNS. Itu awal-awal Pemko terbentuk ya? Ya. Berdiri sebagai kota otonom ya? Kota otonom. Oke, berarti gelombang pertama lah hitungannya Ya, ya? gelombang pertama. Dan cukup lama. Artinya sudah berapa tahun Bang? Kalau dihitung dari 2003 sampai hari ini sudah 20 tahunan ya? Oke, siap. Kira-kira enak Bang di kecamatan Bang? Oh, enak. Enak ya? Ada berhubungan langsung dengan masyarakat dan ya tidak ribet. Tidak ribet ya. Tapi banyak yang bilang Bang, sebetulnya oknum ya, oknum bukan semua. Ada yang bilang kalau kita berurusan di kantor kecamatan ini terkesan paradigmanya itu terkesan orangnya jutek-jutek, pelayanannya lambat. Nah ini gimana Bang menurut Abang sebagai yang memang dari awal berangkat dari honor, kemudian pegawai, kemudian pernah juga di Seknur, dan hari ini berada di kecamatan sebagai Kasih Ekbang. Menurut Abang seperti apa Bang? Paradigma seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk saat ini saya rasa mungkin itu hanya segelintir orang. Kalau kita bicara persentase ya paling Ya. 1-2%. Tapi yang jelas memang pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Kecamatan Tanjung Pinang Barat ya, pelayanan itu pasti
maksimal, lokasi prima. Dan saya pikir mungkin selama sudah sebulan di sini tidak ada keluhan-keluhan yang berarti di bidang pelayanan kita. Yang jelas surat apapun yang diminta rekomendasi, kalau memang pejabatnya langsung ada, pasti itu dalam hitungan menit. Saya rasa seperti itu. Dan tambahan memang bagian pelayanan kita ini memang sebagai estalase di kantor kita. Kalau bidang pelayanan itu bagus, bidang-bidang lain Pak Gilang contoh seksi Ekbang dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemerintahan, seksi transit, seksi program dan keuangan, dan seksi kesekretariatan, insya Allah juga itu juga bagus. Saya rasa itu. Baik. Boleh dijelaskan kepada para sahabat kita, Bang, tusi apa saja yang menjadi naungan Abang? Oke. Masalah tusi saya rasa memang di setiap seksi itu sama sih. Tugas pokoknya ya. Secara spesifik, kasih Ekbang ini menangani apa saja? Ya, kalau memang kita bicara global, batang tubuh sih memang membantu camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi saya pikir memang tugas Ekbang ya banyak di masalah fisik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan kalau kita bicara susah kegiatan pemberdayaan masyarakat itu susah memang banyak. Susah ya? Ya, yang jelas itu memang kalau kita bicara kegiatan, yang pertama, kalau di kelurahan itu memang ada kegiatan yang namanya alokasi dana kelurahan, kita di bagian kelurahan melalui seksi Ekbang dan pemberdayaan masyarakat itu pasti ada yang namanya kegiatan pemberdayaan kelurahan. Artinya apa? Kita monitoring, kita berkoordinasi di bawah dengan membentuk tim untuk pembangunan-pembangunan yang ada di kelurahan. Nah, ADK ini memang di luar musrembang yang tidak tertampung. Nah, kegiatan satu lagi Pak Gilang itu ada kegiatan musrembang yang memang alur awalnya itu dari musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, musrembang tingkat kota Tanjung Pinang, musrembang tingkat provinsi, berjenjang sampai ke atas. Dan terakhir itu Lasveri, musrembang tingkat nasional. Oke. Dan untuk sampai hari ini memang sudah kita lakukan pada sekitar bulan Februari kemarin, yang setiap kelurahan, karena kita ada 4 kelurahan, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kelurahan Kamboja, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Bukit Cermin, dari alokasi usulan masyarakat itu sekitar 20, diperas lagi di tingkat kecamatan jadi Tapi sebentar lagi kita ya 2022 sudah mulai bersiap-siap kita ini, sudah bulan Desember, ya. Januari, Februari kita sudah mulai musrembang lagi, Bang ya. Terkait forum anak, peran kasih Ekbang dalam hal ini apa, Bang? Sebagai pengkoordinator aja. Sebagai kita koordinasikan kegiatan. Ya. Hanya OPD pengampu adalah badan pemberdayaan perempuan. Ya, badan pemberdayaan perempuan. Oke, siap. Banyak juga tugas lumayan kasih Ekbang nih, Bang ya. Ya. TKD harus naik nih, Bang. Harus naik TKD. Insya Allah 2003, amin. 2023. Ya. Mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan. Kasih pelayanan, Bang, Amin. naik nggak? Semuanya dong. Oh, semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bang Wawan. Tadi kita bahas masalah musrembang. Musrembang di tingkat kecamatan itu kan momen di mana usulan-usulan dari kelurahan, dari RT RW kelurahan, kemudian dirangkum, dibahas lagi di tingkat kecamatan. Kalau saya mengatakan begini, Bang, Abang setuju tidak? Kenapa tidak musrembang itu di tingkat kecamatan saja? Kalau pendapatnya oke. Ya. Kira-kira Abang setuju tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena memang usulan itu memang harus dari pihak kelurahan, di mana memang warga di wilayah itu yang tahu dia punya kebutuhan. Dan memang tahapan
regulasi, aturan memang seperti itu. Ya. Cuma mungkin pertanyaan Pak Gilang, kalaulah memang usulan itu yang tidak diakomodir, ya mungkin sisanya itu untuk tahun berjalan berikutnya Ya. di kecamatan saja kan. Iya. Ya, kalau itu saya setuju. Tapi kalau kita bicara proses, memang harus dari bawah. Harus dari bawah Dari ya, bawah. supaya suara-suara dari grassroots ini sampai ke tingkat yang lebih tinggi, Pak ya. Ya. Artinya dimulai dari bawah ya. Dari bawah, Mulai dari sosial, dari sosial. ekonomi, pembangunan. Ya, cuma kira-kira kalau seperti memang itu ya. saya bisa tambahkan lagi Pak Gilang, Ya. memang saya paham, saya mengerti dan saya setuju memang kenapa kemarin usulan-usulan yang dari 4 kelurahan yang ada sekitar 30, 25 dipras lagi kemudian jadi 5, setelah itu dipras lagi jadi 1, karena memang kondisi kita sekarang memang berkonsentrasi penuh untuk penanganan COVID-19 ini. Tapi saya pribadi berharap memang di tahun-tahun lanjutan setelah tahun 2022 nanti yang akan datang, ya mudah-mudahan di APBDP tahun 2022 kondisi kita sudah normal, kondisi kita sudah berjalan seperti biasa, sehingga bidang-bidang fisik yang ada di bidang ekonomi pembangunan, ADK segala macam bisa berjalan dengan normal dan mungkin bisa semaksimal mungkin lagi. Satu saja ya COVID dulu selesai, baru kita bisa konsentrasi penuh. Itu kalau menurut dapat saya lagi. Ya. Tadi Abang sudah menyinggung masalah COVID ya. Kita mulai terdeteksi di Tanjung Pinang secara khusus mengenai COVID ini ya. Ya. Kalau saya tidak salah itu sekitar bulan Maret tahun 2020. 2020 ya. Nah, banyak varian-varian yang muncul di media, termasuk hari ini ada varian baru, Bang. Tapi sudah tahu? Sudah tahu ya, yang namanya Omicron kalau saya tidak salah. Ini menurut yang kita baca di media lebih cepat penularannya. Nah, kira-kira dalam hal ini kita juga harus hati-hati menjaga imun, Ya. menjaga kesehatan, nah, seperti itu. COVID banyak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali sektor ekonomi. Bagaimana pandangan Bang? Ini berkaitan dengan ekonomi juga. Bang, ya. Kalau kita bicara pandemi COVID-19 ini ya memang terlalu luas dampaknya, apalagi bidang ekonomi, karena memang contoh kita di pemerintahan kerja WFH, apalagi kita tidak boleh berkerumun, dan bicara masalah pedagang juga sudah atur jarak. Jadi memang kita bicara pandemi ini ya memang sangat luar biasa. Banyak orang kehilangan kerja, banyak perusahaan-perusahaan besar, menengah, kecil yang tutup sehingga pengangguran banyak. Tapi melalui Pemkot Tanjung Pinang memang kita sudah ada berbuat ya, macam mana mungkin bantuan dari pusat yang melalui dinas sosial, melalui Disperindak, melalui Basnas yang coba membantu semaksimal mungkin warga-warga yang terkena Menstimulus ekonomi ya. ya. Artinya memang itu adalah tugas pemerintah, itu adalah tugas kewajiban pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya. Ya. Jadi terkait masalah itu Bang, ada langkah-langkah yang akan dibuat ya, tentunya dalam skala kecamatan ya, kita tidak bicara 1-2 seksi. Tapi kalau kita kaitkan atau kita mengerucut ke seksi Ekbang dalam rangka yang saya katakan tadi, itu bagaimana Bang? Sebenarnya memang Ada wacana-wacana apa? ada wacana, tapi kalau memang menurut pendapat saya Ya. yang terbaik adalah bagaimana kita menyelesaikan dulu secara 100% untuk masalah vaksinasi ini, warga yang belum, sehingga kalaulah katakan memang seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Barat khususnya, umumnya di Pemkot Tanjung Pinang semua sudah
berikan vaksinasi, insya Allah daya tahan tubuh juga kita bagus, imunitas juga kita bagus, sehingga mudah-mudahan level PPKM itu nol, sehingga kegiatan aktivitas apapun dari segi zona apapun keamanan, kita nak berdagang segala macam, kita nak buka usaha menjadi normal. Jadi dudukan itu dulu, baru kita bisa bicara yang lain. Tapi kalau memang ketentuan dari pusat, aturan juga dari daerah bahwa menyimpulkan COVID ini belum selesai, kita nak bergerak susah. Kita baru vaksin door to door nih bang, Door to door. 4 minggu berturut-turut Ya, itu juga belum kita evaluasi. Dan memang informasi terakhir itu ya ada vaksin ketiga Moderna yang memang sekarang sudah diberikan kepada nakes, tahap kedua nanti TNI Polri, kita pemerintahan, baru masyarakat. Tapi saya rasa memang kegiatan kita vaksinasi door to door nanti akan dirapatkan kembali, dievaluasi kembali, dan diadakan pendataan ulang berapa jumlah kekurangan atau yang belum, dan pasti saya yakin akan ada lagi vaksinasi selanjutnya. Tapi yang paling penting, yakin abang merasa gini, seberapa yakin abang kita mampu menangani COVID khususnya di Kecamatan Tanjung Pinang Barat? kalau mampu menangani COVID, saya rasa kita mampu. Tapi dengan catatan bahwa mitra kerja termasuk puskesmas, perangkat-perangkat lain batin Kapitnas Ya. juga bekerja sama gitu, punya visi. Oh iya, semuanya harus harus. bekerja sama. Kalau mitra kerja kita tuh punya persepsi visi yang sama, insya Allah kita bisa sama-sama untuk memberantas atau meminimalisir dampak daripada COVID-19 ini, sehingga kehidupan kita bermasyarakat akan kembali normal, ekonomi hidup, pendapatan juga naik gitu. Sehingga Apalagi kita punya rekan-rekan yang semangat-semangat bang ya. Ya. Kasih pemerintahan kita semangat, pemerintah semangat, kasih terantip semangat, ya, program dan TU juga semangat, ya, pelayanan juga semangat, pelayanan semangat. Siapa kasih pelayanannya bang? gila. Kemudian camat juga semangat, Ya, semangat. Pak Sekcam ya Semangat. semangat, saya kan Tejo juga semangat tuh bang. Oke. Ya, harus semangat ya. Baik, ini kita santai saja bang. Tadi kita sudah bahas masalah ekonomi, sudah bahas masalah TKD, udah kita bahas belum ya? TKD Ini berkaitan dengan ekonomi. Oh, sudah kita bahas. Sudah kita bahas juga ya. Sudah kita bahas. Intinya kita tetap berharap ada kenaikan. Ada kenaikan Ya. karena bagi mohon maaf nih kalau Berharap boleh ya? berharap boleh, Boleh ya? harapan. Boleh ya? I hope. I Jadi hope. kalau misalnya kita bicara We hope. bahwa keinginan, Tapi tidak masuk ITE ya, enggak ya? oh nggak Kalau masuk. kita bahas TKD ini nggak masuk ITE Nggak, ya? nggak. Nggak Itu masuk ya? harapan. Harapan. Karena memang logika dasar kita memang di kecamatan ini seluruh tupoksi OPD itu di sini. Oh iya. Jadi kalau logika kita minta kenaikan, saya rasa wajar-wajar aja. Untuk masalah nanti tidak diberikan tidak apa-apa, tapi kita harus optimis bahwa itu nanti persepsi TAPD dan kita sama, Ya. sehingga bahwa dia tahu bahwa kecamatan ini memang termasuk berat, ya. Kecamatan, kelurahan. Ya, kecamatan Ya. kelurahan. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita punya OPD kecamatan ini sama juga dengan OPD DKI Jakarta yang surplus. Oh, Tapi mantap. saya rasa memang tunggu APBD kita surplus juga sampai mungkin 3T mungkin ya. Berharap kan boleh? Boleh, Ya, nggak ada masalah, amin. nggak ada masalah. Tapi memang semenjak COVID ini melanda di seluruh Indonesia, tidak juga terkecuali sampai di Tanjung Pinang Barat ini secara khususnya, memang mental, kemudian fisik kawan-kawan kita di kecamatan, di seluruh kecamatan juga, kawan-kawan di seluruh kelurahan itu memang sangat-sangat teruji. Sangat teruji. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan begini, Bang. Suatu saat keadaan COVID ini selesai, makanya Bang sampaikan tadi, pimpinan-pimpinan yang di atas juga harus benar-benar memperhatikan
kita-kita yang di kecamatan dan Setuju sekali. Nah, kira-kira Setuju. seperti itu. Betul. Ini sudah membuktikan ini. Ini sudah sangat membuktikan, alam sudah membuktikan gitu. Kita tidak bilang kita yang paling kuat, tidak. Tapi mulai awal tahun lalu sampai hari ini kita betul-betul menyaksikan di depan mata kita bagaimana kelurahan, kecamatan dibantu RT RW Babinsa dan sebagainya memang bergerak gitu Bang. Jadi kata lainnya gini Pak Gilang. Setuju nggak kalau itu Bang? Setuju. Setuju ya? Kata lainnya yang memang tepat pernyataan Pak Gilang ini sebenarnya kelurahan, kecamatan adalah garda terdepan dalam menangani COVID-19. Siap. Artinya jangan meremehkan kecamatan dan kelurahan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau bisa ya jangan lama-lama juga. Enggak, jangan lama-lama. APBDP 2022 lah. Insyaallah, amin ya Allah. Oke. Terakhir, Oke. kalau misalnya disuruh pilih, ya ini kan udah selesai nih, kita udah ini. Kalau disuruh pilih, tetap di kecamatan, ya kan, dengan naik eselon, Oke. atau pindah ke dinas. Sebenarnya kalau bicara jabatan itu Nah, ini kita bukan minta-minta, Bang. iya, Tidak. bukan. Ya. Karena kalau dari dulu prinsip saya dari zaman bohola memang jodoh rezeki maut itu Tuhan tentukan. Artinya kalaupun jabatan itu rezeki yang seperti Pak Gilang katakan eselon, ya kita sesuai dengan alur saja. Yang penting sekarang ditempatkan sebagai kepala seksi Bank, ya syukuri saja, nikmati saja, kita laksanakan yang baik, ikhlas, sepenuh hati, dan jangan lupa semangat. Jangan sampai macam pepatah orang Melayu, Apa tuh, Bang? Nah, ini hidup dia. tak mancung, bibit tersorong-sorong. Ya kita ikut seleksi alam aja. Ya, Rasa ya. itu sehingga hati kita lapang, ikhlas, dan jauhkan sifat iri dan dengki. Amin. Mudah-mudahan. Yang penting kita saling mendukung, Bang ya. Ya. Mana yang kurang mungkin bisa kita bantu, yang mana perlu kita benahi bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Bang Wawan Oke. atas waktunya. Jadi para sahabat, sebelum kami menutup podcast ini, kita hari ini berada di ruang pustaka, yaitu Pojok Baca Digital Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Jadi teman-teman, di Pokadi ini tidak hanya kita membaca buku secara konvensional, tapi kita juga bisa membaca secara digital. Banyak buku, lebih dari 200 koleksi buku kita. Dan hari ini teman-teman, pustaka ini sudah bertambah fungsinya, tidak hanya untuk membaca saja, tapi untuk merangkum karya, untuk menginkubasi sebuah usaha di pustaka inilah sekarang. Artinya teman-teman, khususnya warga Kecamatan Tanjung Pinang Barat, dimohon kehadirannya di pustaka kita, bebas setiap hari kerja, tentunya boleh membaca, ruangan juga cukup nyaman. Dan ini memang fokus dari Ibu Camat kita, Ibu Hajah Yeni Aryati, untuk mencerdaskan, karena beliau juga basicnya guru, artinya tidak lepas dari dunia literasi, maka beliau fokus ke pendidikan, bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Baik, kata-kata kami yang salah. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.